Sampai kapan penderitaan ini akan berakhir? Jika jualan sepi terus, aku bisa-bisa diusir dari kontrakan. Sampai kapan anak kita siuman, Ayah? Sabar, Bu. Steril itu, terbaring tubuh Putri Adelia, sang pewaris tunggal kekayaan Adiwangsa Group, konglomerat properti yang menguasai separuh cakrawala kota. Adelia tampak seperti boneka porselen yang retak. Kulitnya pucat, nyaris transparan, kontras dengan spray sutra hitam yang menyelimutinya. Tidak ada kerutan di wajah cantiknya, tidak ada ekspresi sakit, hanya kehampaan. Sudah 3 bulan ia tertidur. Dokter-dokter terbaik dari Singapura hingga Jerman telah didatangkan, membawa serta peralatan medis yang harganya bisa memberi makan 1 desa selama setahun, namun hasilnya nihil. Mereka menyebutnya koma idiopatik, bahasa halus untuk mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tuan Hendra Adiwangsa berdiri mematung di dekat jendela besar yang menghadap ke taman. Pria paruh baya yang biasanya mampu mengguncang bursa saham hanya dengan 1 tanda tangan, itu kini tampak ringkih. Bahunya merosot, menanggung beban yang tak bisa dibeli solusinya dengan uang. Bunyi ritmis dari mesin pemantau detak jantung menjadi satu-satunya musik yang mengisi keheningan di kamar seluas lapangan tenis itu. Dinding-dindingnya dilapisi marmer Italia yang dingin, memantulkan cahaya redup dari lampu kristal yang sengaja disetel remang. Di tengah kemegahan yang, "Tuan," suara lembut seorang dokter spesialis memecah lamunan Hendra. Kondisi Nona Adelia stabil, tapi grafik aktivitas otaknya semakin datar. Seperti ada sesuatu yang perlahan padam. Bukan karena penyakit fisik, melainkan seperti dia kehilangan keinginan untuk bangun. Hendra tidak menjawab. Ia hanya menatap putrinya. Adelia memiliki segalanya. Mobil sport edisi terbatas, liburan ke pulau pribadi, lemari yang penuh dengan gaun perancang ternama. Namun Hendra tahu, di balik semua kilau itu, putrinya sering menatap kosong keluar jendela, persis seperti yang dilakukannya sekarang. Kemewahan ini adalah sangkar emas yang menyerap habis energi kehidupannya. Sementara itu, 15 km dari sunyinya kamar Adelia, matahari Jakarta sedang membakar aspal tanpa ampun. Di pinggir jalan yang berdebu, di antara himpitan trotoar yang sempit, dan deruk knalpot angkutan umum, kehidupan justru berdenyut dengan liar. "Es tebunya 1, Mas Bagus. Jangan pakai susu, jeruk nipisnya dibanyakin," seru seorang ojek daring yang baru saja memarkir motornya dengan sembarangan. "Siap, Bang. Tunggu sebentar ya. Biar saya pilihkan batang yang paling semok," sahut Bagus sambil menyeka keringat di pelipisnya dengan punggung tangan. Bagus, pemuda berusia 20-an dengan kulit sawo matang yang terbakar matahari, tersenyum lebar. Ia mengenakan kaos partai yang sudah pudar warnanya, dan celana kargo selutut yang penuh noda oli. Tidak ada kemewahan sedikit pun di gerobak dorongnya yang bertuliskan Sari Tebu Murni Mas Bagus. Mesin penggiling tebunya berisik, meraung-raung setiap kali Bagus memasukkan batang tebu hijau ke dalamnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda di gerobak sederhana ini. Orang-orang di sekitar pasar itu tahu, es tebu buatan Bagus bukan sekadar air gula. Ada kesegaran yang aneh, sebuah rasa yang seolah membilas keruwetan pikiran dan kelelahan fisik seketika setelah meminumnya. Bagus bekerja dengan cekatan. Ia membelah batang tebu, memasukkannya ke penggilingan, dan membiarkan cairan hijau kekuningan itu mengucur deras ke dalam teko aluminium. Ia tidak hanya menjual minuman, ia membagikan energinya. Setiap kali ia menyerahkan kantong plastik berisi es tebu, ia menyertakan senyum tulus yang jarang ditemukan di kota metropolitan yang keras ini. "Ini, Bang. Semoga rezekinya lancar hari ini," ucap Bagus sambil menyerahkan pesanan. "Amin. Wah, seger bener, Gus. Rasanya beda emang tangan lo. Kayak ada apanya gitu," puji si abang ojek setelah menyeruput tegukan pertama. Matanya yang tadi sayu karena panas, kini sedikit berbinar. Bagus hanya tertawa renyah. "Ah, abang bisa aja.
Itu karena tebunya saya ajak ngobrol dulu sebelum digiling. Tentu saja itu gurauan, tapi bagi Bagus, hidup memang sesederhana itu. Ia tidak punya deposito, tidak punya asuransi kesehatan kelas VIP, dan atap kontrakannya sering bocor kalau hujan. Tapi ia punya tidur yang nyenyak dan hati yang ringan. Ia bahagia dengan kesederhanaan yang sering kali dilupakan, atau bahkan dipandang sebelah mata oleh orang-orang bermobil mewah yang melintas cepat di depannya. Kembali ke kediaman Adiwangsa, suasana semakin mencekam. Dokter-dokter telah pamit undur diri dengan wajah penuh penyesalan profesional. Hendra Adiwangsa duduk di sofa kulit di sudut kamar. Wajahnya terbenam di kedua telapak tangan. Di sudut ruangan, Mbok Nah, pengasuh setia yang telah merawat Adelia sejak bayi, bahkan sebelum ibunya meninggal, memandang majikannya dengan prihatin. Mbok Nah adalah wanita tua yang tubuhnya mulai membungkuk, namun matanya masih tajam menyimpan kearifan orang desa. Ia tidak mengerti istilah medis canggih, tapi ia mengerti rasa. Mbok Nah melangkah perlahan mendekati Hendra. Langkah kakinya di atas lantai marmer hampir tak terdengar. "Tuan," panggilnya lirih. Hendra mengangkat wajahnya, matanya merah. "Ada apa, Mbok? Kamu mau istirahat?" "Istirahatlah, biar suster jaga yang memantau Adelia." "Bukan, Tuan," Mbok Nah menggeleng pelan. Ia meremas jemarinya sendiri, ragu, namun didorong oleh desakan hati yang kuat. Saya mimpi semalam, soal Non Adel." Hendra mendesah panjang, setengah frustrasi. Ia orang yang logis. Mimpi baginya hanyalah bunga tidur. Namun, keputusasaan membuatnya mendengarkan. "Apa mimpimu?" "Di mimpi itu, Non Adel kehausan, Tuan. Haus sekali. Tapi dia tidak mau minum air zam-zam, tidak mau minum air mineral mahal, apalagi obat infus itu. Dia ada di padang pasir, lalu ada pemuda yang memberinya air keruh, tapi baunya wangi. Wangi tanah dan matahari." Hendra hendak menyela, menganggap ini omong kosong. Tapi Mbok Nah buru-buru melanjutkan. "Tadi pagi, waktu saya belanja ke pasar tradisional, karena Tuan minta dibuatkan sayur lodeh, saya melihat pemuda itu. Persis seperti di mimpi saya." "Mbok, tolonglah." Hendra memijat pelipisnya. "Namanya Bagus, Tuan. Penjual es tebu di pinggir jalan pasar," potong Mbok. Nah dengan nada mendesak yang jarang ia tunjukkan. "Saya beli esnya. Dan, Gusti Allah, Tuan, rasanya seperti hidup. Segar sekali. Beda sama minuman kaleng yang ada di kulkas besar kita. Saya punya firasat, Tuan. Non Adel bukan sakit badannya, jiwanya yang kering. Dia butuh sesuatu yang murni, yang dibuat dengan hati yang ikhlas. Bukan oleh mesin pabrik atau pelayan yang takut dipecat." Hendra menatap pengasuh tua itu dengan tatapan tidak percaya. "Kamu menyuruh saya memberikan es tebu pinggir jalan yang kotor dan penuh bakteri kepada putri saya yang sedang koma di ruangan steril ini? Kamu mau membunuh dia, Mbok?" "Dokter-dokter hebat itu sudah menyerah, Tuan." Suara Mbok Nah meninggi sedikit, lalu ia menunduk takut. "Maafkan saya, tapi lihat Non Adel. Dia semakin kurus. Dia tidak butuh obat kimia lagi. Dia butuh kehidupan. Pemuda itu, Bagus itu, dia punya energi yang meluap-luap. Tuan bisa pecat saya kalau saran ini salah. Tapi tolong, cobalah. Setetes saja." Hening menyelimuti ruangan itu. Hanya bunyi bip-bip monitor yang terdengar, seolah menghitung mundur waktu yang tersisa bagi Adelia. Hendra menatap putrinya lagi. Wajah itu begitu sunyi. Bayangan tentang jiwa yang kering, yang dikatakan Mbok Nah menghantam benaknya. Selama ini Adelia hidup dalam gelembung higienis, terjaga, namun terisolasi. Mungkin benar, anaknya tidak sakit. Anaknya hanya kosong. Dengan napas berat, Hendra berdiri. Ego dan logika konglomeratnya bertarung hebat dengan insting seorang ayah yang putus asa. "Di mana pasar itu, Mbok?" tanya Hendra akhirnya. Suaranya parau. "Dekat perempatan lampu merah yang macet itu, Tuan. Gerobak hijau." "Siapkan mobil."
perintah Hendra pada kepala pelayan yang berdiri di dekat pintu. Dan bawa wadah steril. Kita akan membeli es tebu itu. Keputusan itu terdengar gila, sangat gila. Sebuah pertaruhan antara kewarasan dan harapan, di mana segelas air tebu dari tangan pemuda jalanan akan diadu dengan kecanggihan medis modern untuk membangunkan sang putri tidur dari mimpi panjangnya yang hampa. Langkah kaki Bagus terasa berat, seolah lantai marmer Italia yang dipijaknya memiliki gravitasi 10 kali lipat, lebih kuat daripada aspal panas tempat ia biasa mangkal. Di tangannya, sebuah gelas plastik transparan berisi cairan kuning kehijauan berembun tampak gemetar. Itu hanya segelas sari tebu, minuman rakyat seharga Rp5.000, yang kini dibawa masuk ke dalam sanitarium pribadi paling eksklusif di kediaman keluarga Adiwangsa. Di hadapannya, pintu kayu jati berukir setinggi 3 meter terbuka perlahan, menampilkan pemandangan yang membuat nyali Bagus menciut. Kamar itu bukan sekadar kamar tidur. Itu adalah unit perawatan intensif berstandar internasional yang dipindahkan ke dalam rumah. Bunyi bip, bip, ritmis dari monitor detak jantung, desis halus ventilator, dan bau antiseptik yang tajam langsung menyergap indera penciumannya, bertabrakan dengan aroma manis tebu yang menguar dari gelas di tangannya. Bapak Suryo Adiwangsa berdiri di sisi ranjang. Wajahnya yang biasanya keras dan penuh wibawa kini tampak layu. Kerutan di dahinya menyimpan ribuan malam tanpa tidur. Ia menoleh, menatap Bagus bukan sebagai pedagang kaki lima yang mengganggu ketertiban, melainkan sebagai harapan terakhir yang tidak masuk akal. "Masuklah," suara Suryo parau, nyaris tak terdengar. Seorang dokter berjas putih rapi, Dr. Hendrawan, spesialis syaraf terkemuka, segera menghadang langkah Bagus dengan tatapan tajam di balik kacamata tebalnya. "Pak Suryo, saya harus memprotes keras tindakan ini. Kita sedang berbicara tentang sterilitas tingkat tinggi. Membawa masuk minuman jajanan pinggir jalan ke area steril pasien koma adalah tindakan gila. Ini bisa memicu infeksi sekunder." Suryo mengangkat tangannya, sebuah gestur mutlak yang membungkam sang dokter. "Saya sudah mencoba caramu, dokter. Saya sudah mencoba obat-obatanmu, mesin-mesin canggihmu, dan konsultasi dengan rekan-rekanmu di Jerman. Hasilnya nihil. Putriku masih tidur." Suryo menelan ludah, jakunnya bergerak naik turun menahan emosi. Biarkan dia lewat. Bagus menelan ludah, merasa kerdil di antara perdebatan orang-orang hebat itu. Ia meremas gelas plastiknya pelan. Ia ingat betul wajah gadis yang terbaring di sana. Dulu, sebelum sakit, Adelia sering diam-diam kabur dari pengawal hanya untuk membeli tebu di gerobaknya. Gadis itu selalu tersenyum cerah, memuji rasa manis alami yang menyegarkan di tengah terik matahari Jakarta. Kenangan itu memberinya sedikit keberanian. Dengan langkah ragu namun pasti, Bagus mendekati ranjang. Di sana, Adelia terbaring seperti boneka porselen yang retak. Kulitnya pucat pasi, nyaris transparan, dengan selang-selang bening yang melilit tubuh ringkihnya. Tidak ada rona kehidupan di wajah cantiknya, hanya kehampaan yang menakutkan. "Silakan," bisik Suryo. Suaranya bergetar. Ia menyingkir sedikit, memberi ruang bagi si pedagang tebu. Bagus meletakkan gelas plastik itu di atas meja nakas yang terbuat dari kaca, berdampingan dengan alat-alat medis seharga miliaran rupiah. Kontras yang begitu mencolok, kemewahan teknologi melawan kesederhanaan alam. Dengan tangan yang sudah dicuci bersih, namun tetap kasar karena kerja keras. Bagus mengambil sendok kecil yang disodorkan oleh seorang perawat yang memandangnya dengan skeptis. Ia menyendok sedikit sari tebu murni itu. Cairan emas itu berkilau tertimpa lampu sorot medis. "Nona Adele," bisik Bagus pelan, seolah sedang membangunkan pelanggan yang ketiduran di bangku tamannya. "Ini bagus. Bawa tebu manis, tanpa es, murni, seperti yang Nona suka." Dr. Hendrawan mendengus kasar di sudut ruangan, melipat tangan di dada, bersiap untuk mengatakan, "Saya sudah bilang ketika prosedur konyol ini gagal." Bagus mendekatkan sendok ke bibir Adelia yang kering dan pecah-pecah. Dengan sangat hati-hati, ia meneteskan cairan itu. Setetes, 2 tetes. Cairan manis itu merembes perlahan, membasahi bibir yang telah lama tak merasakan apapun selain selang makanan.
Hening. 1 detik, 2 detik, 10 detik. 10, hanya suara mesin penopang hidup yang terdengar, monoton dan mengejek. Bagus merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia merasa bodoh. Apa yang ia pikirkan? Bahwa segelas tebu bisa mengalahkan diagnosa medis? Ia perlahan menarik tangannya, siap untuk meminta maaf dan pergi membawa rasa malunya. Suryo pun menunduk, bahunya merosot. Harapan di matanya mulai padam, kembali menjadi abu. Namun, tiba-tiba, monitor detak jantung mengubah iramanya. Bip, 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 bip. Grafik di layar yang tadinya datar dan lambat, kini melonjak. Dr. Hendrawan terlonjak kaget dan segera berlari mendekat. Apa yang terjadi? Vitalsnya melonjak. Sebelum dokter itu sempat menyentuh pasien, sebuah gerakan halus terjadi. Jari telunjuk Adelia yang kurus berkedut. Sekali. Lalu jemarinya perlahan mengepal, meremas spray sutra yang menyelimutinya. Bagus terpaku. Suryo menahan napas. Matanya membelalak lebar. Tak berani berkedip karena takut ini hanya halusinasi. Kelopak mata Adelia, yang selama 3 bulan tertutup rapat seolah dikunci mati, perlahan bergetar. Seperti kupu-kupu yang baru keluar dari kepompong, matanya terbuka sedikit demi sedikit. Mengerjap menyesuaikan cahaya. Bola mata itu bergerak lemah, tidak lagi kosong, melainkan mencari fokus. Tatapan Adelia tidak tertuju pada ayahnya, tidak pada dokter, melainkan pada gelas plastik berembun di tangan Bagus. Mulutnya yang masih basah oleh sari tebu bergerak lemah. Tidak ada suara yang keluar pada awalnya, hanya desis udara. Namun Bagus, yang berdiri paling dekat, bisa melihat bentuk bibir itu. Suryo segera mendekatkan telinganya ke wajah putrinya, air mata sudah menggenang di pelupuk mata sang konglomerat. Suara itu sangat lirih, seperti gesekan daun kering. Bu, 1 kata, 2 suku kata, namun efeknya meledak seperti bom di dalam ruangan itu. Adelia. Suryo Adiwangsa, pria yang ditakuti ribuan karyawannya, ambruk berlutut di samping ranjang. Tangisnya pecah seketika, histeris dan tak terbendung. Ia menggenggam tangan putrinya, menciuminya bertubi-tubi. Ayah di sini, nak. Ayah di sini. Ya Tuhan, terima kasih. Kepanikan yang berbeda melanda ruangan itu, kepanikan karena kebahagiaan. Ibu Adelia yang sedari tadi duduk mematung di sofa pojok, menjerit tertahan dan berlari memeluk suaminya dan putrinya. Para perawat menutup mulut tak percaya, beberapa bahkan menitikkan air mata menyaksikan momen mustahil itu. Sementara itu, Dr. Hendrawan dan tim medisnya terpaku, membeku dalam kebingungan ilmiah. Mereka menatap monitor, menatap pupil mata Adelia yang merespons cahaya, lalu menatap gelas plastik sari tebu itu dengan pandangan horor bercampur takjub. Segala teori medis yang mereka pelajari bertahun-tahun seolah runtuh oleh cairan seharga recehan. Tidak ada penjelasan logis bagaimana stimulus rasa sederhana itu bisa memicu sistem saraf yang sudah dorman berbulan-bulan. Di tengah kehebohan tangis bahagia keluarga Adiwangsa dan kebingungan para dokter, Bagus mundur perlahan. Ia meletakkan sendok itu kembali ke meja. Ia merasa tugasnya sudah selesai. Ada perasaan hangat menjalar di dadanya, sebuah kebanggaan kecil yang tak ternilai harganya. Ternyata, di balik gerobak reotnya, tersimpan secangkir mukjizat yang bahkan tak bisa dibeli oleh seluruh harta Suryo Adiwangsa. Adelia, meski masih sangat lemah, menyunggingkan senyum tipis, senyum yang sama yang selalu ia berikan saat mampir ke pinggir jalan. Senyum itu tertuju pada Bagus. Sebuah isyarat terima kasih yang melampaui kata-kata. Bagus mengangguk hormat, lalu berbalik arah menuju pintu keluar, meninggalkan kemewahan yang kini terasa jauh lebih hangat daripada saat ia masuk tadi. Aroma antiseptik yang tajam memenuhi koridor rumah sakit elit itu, kontras dengan bau keringat dan debu jalanan yang masih melekat di pakaian Bagus. Ia duduk di ujung kursi tunggu yang empuk, tangannya meremas topi lusuh yang sudah memudar warnanya. Di hadapannya, berdiri Bapak Suryo, sosok yang biasanya hanya Bagus lihat di halaman koran atau televisi. Pria paruh baya itu tampak kacau.
namun aura kewibawaannya tetap tak terbantahkan. Bapak Suryo menarik napas panjang, lalu mengeluarkan buku cek dari saku jasnya. Dengan gerakan cepat, ia menuliskan deretan angka, merobek lembaran itu, dan menyodorkannya ke arah Bagus. "Ambillah, nak Bagus. Ini tidak seberapa dibandingkan nyawa putri semata wayang saya." Suara Bapak Suryo bergetar, campuran antara rasa lega dan otoritas yang terbiasa memberi perintah. "Kamu bisa membeli rumah, modal usaha, atau apapun yang kamu mau." Bagus menatap kertas itu. Nominal yang tertulis di sana cukup untuk membuatnya hidup tanpa bekerja selama 10 tahun. Namun, alih-alih mengambilnya, Bagus justru menggeleng pelan. Ia berdiri, menatap mata Bapak Suryo dengan sorot yang teduh namun tegas. "Maaf, Pak. Saya menolong Mbak Adelia bukan untuk ini," tolak Bagus halus. Tangannya menangkis pelan tangan Bapak Suryo yang menyodorkan cek. "Saya ikhlas. Sebagai sesama manusia, sudah kewajiban saya menolong siapapun yang dalam bahaya. Kalau Bapak memberi saya uang sebanyak ini, rasanya ketulusan saya jadi punya harga jual." Bapak Suryo tertegun. Alisnya berkerut, seolah tak percaya ada orang yang menolak rezeki nomplok di depan mata. "Tapi kamu kehilangan gerobakmu. Saya dengar gerobak itu hancur, karena kamu jadikan tameng untuk menahan mobil yang hampir menabrak Adelia sebelum terperosok." "Itu benar, Pak." Bagus tersenyum kecut mengingat gerobak es tebunya, yang kini mungkin sudah jadi rongsokan besi dan kayu. "Kalau Bapak memang ingin membantu, saya hanya minta satu hal. Tolong bantu perbaiki gerobak saya supaya saya bisa berjualan lagi besok. Itu saja. Dan saya mohon pastikan Mbak Adelia pulih sepenuhnya." Di balik pintu kamar rawat inap yang sedikit terbuka, Adelia berbaring lemah. Matanya terpejam, namun telinganya menangkap setiap kata dari percakapan itu. Rasa nyeri di sekujur tubuhnya seakan terlupakan sejenak oleh rasa takjub yang menjalar di dada. Seumur hidupnya, Adelia dikelilingi oleh orang-orang yang mendekatinya karena nama besar ayahnya, karena kekayaan keluarganya. Namun hari ini, seorang pemuda penjual es tebu menolak cek kosong demi sebuah gerobak butut dan doa kesembuhan untuknya. Sikap Bagus yang begitu bersahaja menanamkan benih rasa penasaran yang kuat di hati Adelia. Ia ingin tahu, terbuat dari apa hati laki-laki itu hingga kemewahan dunia tak mampu menggoyahkannya. 2 minggu berlalu. Kehidupan kembali berputar pada porosnya. Namun dengan ritme yang sedikit berbeda bagi Adelia. Luka fisiknya telah sembuh. Gips di tangannya sudah dilepas. Namun kebosanan di dalam rumah megah bak istana itu semakin mencekik. Dinding-dinding marmer yang dingin terasa mengurungnya dari kehidupan nyata. Sore itu, Bapak Suryo menepati janjinya. Sebuah gerobak baru, bukan gerobak mewah, tapi gerobak kokoh dengan mesin giling tebu yang lebih halus suaranya, telah dikirimkan ke tempat kos Bagus. Mendengar laporan dari asisten ayahnya tentang betapa bahagianya Bagus menerima gerobak itu, hati Adelia berdesir. "Pak Ujang," panggil Adelia pada sopir pribadinya yang sedang memoles mobil di garasi. "Siapkan mobil yang biasa, bukan yang sedan hitam, pakai yang kijang tua saja." Pak Ujang menatap nona mudanya dengan bingung. "Non Adel mau kemana?" "Bapak pesan non harus istirahat." "Saya cuma mau cari udara segar, Pak. Bosan di kamar terus." "Jangan bilang papa ya. Kita cuma putar-putar sebentar," bujuk Adelia dengan senyum yang sulit ditolak. Mobil kijang itu meluncur keluar dari gerbang tinggi kediaman Suryo, membelah jalanan kota yang mulai padat oleh jam pulang kantor. Adelia tidak meminta diantar ke mall atau kafe mahal. Ia mengarahkan Pak Ujang menuju jalanan pinggiran, tempat di mana trotoar dipenuhi pedagang kaki lima dan debu jalanan beterbangan bebas. Di bawah naungan pohon angsana yang rindang, Adelia melihatnya. Bagus sedang sibuk memasukkan batang tebu ke dalam mesin penggiling. Keringat mengalir di pelipisnya, membasahi kaos sederhana yang ia kenakan. Ada antrean kecil pembeli di sana, dan Bagus melayani mereka dengan senyum yang merekah lebar, seolah ia adalah orang paling beruntung di dunia. "Berhenti di sini, Pak," pinta Adelia. Adelia turun dari mobil. Ia mengenakan pakaian kasual, jeans dan kaos putih polos,
mencoba membaur meski kulitnya yang bersih dan terawat tetap memancarkan aura berbeda. Ia berjalan perlahan mendekati gerobak itu. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena sensasi aneh yang belum pernah ia rasakan. Ketika giliran pembeli terakhir selesai, Bagus menyeka keringat dengan handuk kecil di lehernya. Saat ia berbalik, matanya membelalak kaget. "Mbak Adelia?" Adelia tersenyum canggung. "Hai Bagus, apa kabar gerobak barunya?" Bagus buru-buru membersihkan tangannya yang lengket dengan kain basah, tampak salah tingkah. "Mbak Adel, astaga, kenapa ada di sini? Tempat ini panas dan berdebu. Bapak Suryo tahu Mbak di sini?" "Sst, jangan keras-keras." Adelia meletakkan telunjuk di bibirnya sambil tertawa kecil. "Aku kabur sebentar. Bosan jadi tawanan di rumah sendiri. Lagi pula, aku belum sempat bilang terima kasih secara langsung." Bagus menggaruk belakang kepalanya yang tidak gatal. "Ah, tidak perlu Mbak. Bapak sudah memberikan gerobak ini. Lihat, mesinnya halus sekali. Pekerjaan saya jadi jauh lebih ringan. Itu sudah lebih dari cukup." "Boleh aku pesan satu?" tanya Adelia, menunjuk gelas plastik yang berjejer. Tentu saja. Spesial buat Mbak Adel. Tanpa es batu biar nggak pilek atau bagaimana?" Bagus tampak antusias. Tangannya cekatan mengambil batang tebu hijau segar. "Pakai es sedikit saja. Aku ingin merasakan apa yang orang-orang itu rasakan," jawab Adelia. Matanya tak lepas memandang cara Bagus bekerja. Ada ketangkasan dan kebanggaan dalam setiap gerakannya. Bagus tidak malu dengan pekerjaannya. Ia justru menghormatinya. Sesaat kemudian, segelas sari tebu murni berwarna kehijauan tersaji di hadapan Adelia. Gadis itu menyesapnya perlahan. Rasa manis alami yang segar seketika membasuh tenggorokannya yang kering. Itu adalah rasa yang sederhana, tanpa sirup buatan, tanpa kemasan mewah, namun entah mengapa terasa jauh lebih nikmat daripada koktail mahal yang biasa tersaji di pesta-pesta ayahnya. "Enak," gumam Adelia jujur, matanya berbinar menatap Bagus. "Syukurlah kalau Mbak suka. Ini tebu pilihan, saya ambil sendiri dari petani langganan pagi-pagi buta," jelas Bagus, matanya menyipit karena senyum tulus yang tak dibuat-buat. Mereka duduk di bangku kayu panjang di dekat gerobak. Adelia mendengarkan Bagus bercerita tentang jenis-jenis tebu, tentang pelanggan-pelanggannya, mulai dari anak sekolah sampai tukang ojek, dan tentang impian kecilnya untuk suatu hari nanti memiliki kios sendiri agar pelanggannya tidak kepanasan. Adelia terhanyut. Di sini, di pinggir jalan yang bising ini, ia menemukan ketenangan yang aneh. Tidak ada pembicaraan tentang saham, tidak ada basa-basi politik, dan tidak ada yang memandangnya sebagai Putri Suryo. Di mata Bagus, ia hanyalah seorang gadis yang menyukai es tebu. "Kamu tahu Bagus," ucap Adelia pelan, memecah tawa mereka. "Waktu kamu tolak uang papa, aku dengar semuanya." Bagus terdiam sejenak, lalu menunduk menatap sandalnya yang berdebu. "Saya nggak bermaksud menyinggung papa Mbak, cuma saya diajarkan ibu saya kalau menolong itu pakai hati, bukan pakai kalkulator." Kalimat sederhana itu menghujam dada Adelia. Ia menatap profil wajah Bagus dari samping. Kulitnya yang sawo matang terbakar matahari, rahangnya yang tegas, dan kesederhanaan yang membalut dirinya justru membuatnya tampak berkilau di mata Adelia. Sore itu, di bawah langit jingga yang mulai turun, Adelia menyadari sesuatu. Dunia di balik gerbang tinggi rumahnya memang aman dan nyaman, tapi dunia di sisi gerobak Bagus terasa lebih hidup. Dan untuk pertama kalinya, Adelia merasa enggan untuk pulang. Ia telah menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan, dan tanpa ia sadari, hatinya mulai tertambat pada sosok pemuda yang bahkan tak berani bermimpi untuk menatapnya lebih dari sekadar teman bicara. Hembusan angin malam Jakarta yang biasanya terasa gerah dan penuh polusi, malam itu terasa berbeda bagi Adelia. Ia sedang duduk di atas bangku plastik berwarna biru yang sedikit goyah di sebuah warung tenda pinggir jalan. Di hadapannya, sepiring nasi goreng gila dengan aroma asap yang menyengat namun menggugah selera, baru saja diletakkan oleh penjual yang berteriak lantang menerima pesanan. Bagi kebanyakan orang, ini adalah pemandangan biasa. Namun bagi Adelia, putri tunggal dari keluarga konglomerat yang terbiasa dengan taplak meja linen putih, sendok perak,
dan pelayan yang menuangkan air sebelum gelasnya kosong, ini adalah sebuah petualangan eksotis. Bagus duduk di seberangnya, menatap gadis itu dengan campuran rasa takjub dan cemas. Ia masih mengenakan kemeja flanel lusuh yang lengannya digulung hingga siku, kontras dengan blus sutra Adelia yang meski sederhana, memancarkan aura kemahalan yang sulit disembunyikan. "Kamu yakin mau makan ini?" tanya Bagus ragu. Tangannya menggenggam sendok aluminium yang tipis. "Minyaknya banyak, Del. Perut kamu mungkin kaget nanti." Adelia tertawa kecil, suara yang terdengar seperti lonceng di tengah riuh rendah, suara knalpot motor dan denting wajan. Ia menyendok nasi itu dengan antusias. "Bagus, aku sudah bosan dengan makanan yang rasanya sopan. Aku ingin tahu rasa kehidupan yang kamu jalani setiap hari." Ia menyuapkan nasi itu ke mulutnya. Matanya membelalak sejenak karena rasa pedas yang langsung menyambar lidah. Namun kemudian senyum lebar merekah di wajahnya. "Enak. Ini jauh lebih enak daripada risotto hambar yang ku menyu kemarin malam di acara amal papa." Bagus hanya bisa tersenyum tipis. Hatinya menghangat melihat kepolosan Adelia. Di momen seperti ini, jurang status sosial yang menganga lebar di antara mereka, seolah menyempit, tertutup oleh uap nasi goreng dan tawa renyah Adelia. Bagus tidak pernah membayangkan bahwa seorang gadis yang hidup di Menara Gading bisa begitu bahagia hanya karena duduk di pinggir jalan bersamanya. "Dunia kita memang berbeda, Del," gumam Bagus pelan, hampir tak terdengar. "Tapi caramu menikmati hal-hal kecil ini membuatku merasa tidak terlalu kecil di hadapanmu." Adelia berhenti mengunyah, menatap lekat ke manik mata pemuda itu. Ia meletakkan sendoknya, lalu mencondongkan tubuh sedikit ke depan, mengabaikan bisingnya pengamen yang mulai memetik gitar di ujung tenda. "Duniaku itu sepi, Bagus," ucap Adelia lirih, nada suaranya berubah serius. Kelihatannya saja ramai dan gemerlap, tapi di sana, setiap senyum ada harganya, setiap percakapan ada tujuannya. Di sini, bersamamu, di atas bangku plastik reyot ini, aku merasa lebih manusiawi daripada saat aku berada di dalam ballroom hotel bintang 5. Pernyataan itu menohok hati Bagus. Ia selama ini mengira Adelia memiliki segalanya. Namun malam ini, ia belajar bahwa kekayaan materi seringkali memiskinkan rasa. Adelia tidak mencari kemewahan, ia mencari kehangatan, sesuatu yang Bagus miliki dalam kelimpahan meski dompetnya tipis. Mereka menghabiskan 1 jam berikutnya dengan berjalan kaki menyusuri trotoar kota yang mulai lengang. Adelia menolak tawaran Bagus untuk memesankan taksi online premium. Ia ingin berjalan, ingin merasakan debu jalanan, dan melihat lampu-lampu kota dari sudut pandang pejalan kaki, bukan dari balik kaca mobil ber-AC yang gelap. Tangan mereka kadang bersentuhan tanpa sengaja saat berjalan bersisian. Setiap sentuhan itu mengirimkan sengatan listrik halus yang membuat jantung Bagus berdegup kencang. Ia ingin menggenggam tangan halus itu, menautkan jari-jarinya, namun logika di kepalanya terus berteriak memperingatkan tentang siapa dirinya dan siapa Adelia. Ia hanyalah seorang mahasiswa beasiswa yang bekerja paruh waktu, sedangkan Adelia adalah pewaris tahta bisnis yang namanya sering muncul di majalah gaya hidup. Namun, cinta tidak pernah pandai berhitung. Ketika mereka berhenti di sebuah jembatan penyeberangan untuk melihat arus lalu lintas di bawahnya, Adelia yang justru mengambil inisiatif. Ia menyelipkan jemarinya di antara jemari Bagus yang kasar dan berkapalan. Bagus tersentak, menoleh cepat. "Adelia, jangan bicara," potong Adelia lembut, matanya menatap lurus ke lampu-lampu kendaraan yang mengalir seperti sungai cahaya di bawah mereka. "Biarkan aku merasakan ini sebentar saja. Biarkan aku merasa bahwa ada seseorang yang memegang tanganku bukan karena ingin menjagaku sebagai aset keluarga, tapi karena dia benar-benar ingin bersamaku." Bagus mengeratkan genggamannya. Rasa hangat menjalar dari telapak tangan ke seluruh tubuhnya, menghancurkan benteng pertahanan dirinya. "Aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan padamu, Del. Masa depanku masih abu-abu. Tapi..." Bagus menelan ludah, memberanikan diri. "Tapi perasaanku padamu, itu satu-satunya hal yang paling nyata yang aku miliki saat ini." Adelia menoleh, mata indahnya berkaca-kaca memantulkan cahaya kota.
Itu sudah lebih dari cukup bagus. Itu lebih dari segala yang pernah ditawarkan siapapun padaku. Di atas jembatan penyeberangan yang kusam itu, dua hati yang berasal dari kutub kehidupan yang berlawanan akhirnya menyatu dalam sebuah pengakuan bisu. Tidak ada janji muluk, tidak ada sumpah setia yang dramatis, hanya dua tangan yang saling menggenggam erat, seolah takut jika dilepaskan, realitas akan memisahkan mereka selamanya. Namun, realitas memiliki cara yang kejam untuk mengingatkan kehadirannya. Saat suasana hening dan syahdu melingkupi mereka, getaran panjang dari tas tangan Adelia memecah momen itu. Ponselnya berbunyi, bukan dengan nada dering biasa, melainkan dering khusus yang ia atur untuk keadaan darurat atau panggilan dari rumah utama. Adelia melepaskan tangan Bagus dengan enggan, merogoh tasnya. Layar ponsel menyala terang, menampilkan nama ayah dengan foto profil yang tampak tegas dan mengintimidasi. Di bawah nama itu, terlihat ada 10 panggilan tak terjawab dan serentetan pesan singkat dari kepala keamanan keluarga. Wajah Adelia memucat. Ia menatap layar itu dengan ketakutan yang nyata, seolah ponsel itu adalah bom waktu yang siap meledak. "Siapa?" tanya Bagus. Insting protektifnya langsung muncul melihat perubahan drastis pada ekspresi Adelia. Ia mendekat, mencoba mengintip. "Ayah," bisik Adelia. Suaranya bergetar. "Dan Pak Hartono, kepala keamanan. Mereka tahu aku tidak ada di kamarku." Bagus merasakan dingin merambat di punggungnya. Ia tahu risiko ini ada sejak awal, tetapi melihat ketakutan di mata Adelia membuat ancaman itu terasa begitu dekat dan fisik. "Mereka melacak GPS ponselku." Adelia tersadar, jarinya gemetar saat hendak mematikan daya ponsel. "Bagus, kita harus pergi. Kalau mereka tahu aku di sini bersamamu, mereka tidak akan sekadar memarahiku. Mereka bisa melakukan hal buruk padamu." Belum sempat Bagus menjawab, sebuah mobil sedan hitam mengkilap dengan kaca film gelap, melaju perlahan di jalan raya di bawah jembatan penyeberangan. Mobil itu tidak melaju kencang seperti kendaraan lain, melainkan merayap, seolah sedang mencari sesuatu atau seseorang. Adelia membeku. Ia mengenali plat nomor mobil itu. Itu bukan sekadar mobil patroli keamanan biasa. Itu mobil pribadi ayahnya yang jarang keluar, kecuali untuk urusan yang sangat mendesak. "Itu mereka," desis Adelia, menarik lengan Bagus agar mundur ke dalam bayang-bayang pilar jembatan. Napasnya memburu. "Bagus, dengarkan aku. Kamu harus pulang sekarang. Jangan lewat jalan utama. Lewat gang-gang kecil yang kamu tahu." "Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian di sini," tolak Bagus tegas, mencengkeram bahu Adelia. "Kamu tidak mengerti." Adelia menahan tangis, matanya memancarkan kepanikan. "Ayahku bukan orang yang bisa diajak bicara baik-baik kalau menyangkut reputasi keluarga. Jika dia melihat kita berdua, masa depanmu, beasiswamu, semuanya bisa hancur dalam sekejap. Kumohon, Bagus, demi kita, pergilah." Getaran cinta yang baru saja mereka nikmati, kini berganti menjadi adrenalin ketakutan. Bayangan ancaman yang selama ini hanya berupa konsep abstrak tentang perbedaan status, kini mewujud dalam bentuk sedan hitam yang mulai menepi di bawah jembatan. Pintu mobil itu terbuka, dan dua pria berbadan tegap dengan setelan safari turun, menatap ke sekeliling dengan tatapan tajam. Bagus menatap Adelia, melihat permohonan yang tulus di matanya. Hatinya hancur harus meninggalkan gadis itu menghadapi monster dari dunianya sendirian, tapi logika Bagus membenarkan ucapan Adelia. Kehadirannya di sana saat ini hanya akan memperburuk situasi bagi Adelia. "Aku akan pergi," kata Bagus dengan berat hati, suaranya serak. "Tapi berjanjilah padaku, Del. Berjanjilah kamu akan baik-baik saja." "Aku janji." Adelia mengangguk cepat, mendorong dada Bagus pelan agar segera beranjak. "Cepatlah." Bagus mundur perlahan. Matanya tak lepas dari wajah Adelia yang separuh tersembunyi dalam kegelapan malam. Dengan langkah berat, ia berbalik dan berlari menuruni tangga jembatan sisi lain, menghilang ke dalam labirin gang-gang sempit Jakarta yang kumuh. Di atas jembatan,
Adelia merapikan rambutnya, menarik napas panjang, dan memasang topeng dingin putri bangsawan yang selama ini ia kenakan. Ia melangkah menuju sisi jembatan yang mengarah ke mobil hitam itu, siap menghadapi badai yang akan datang dengan kehangatan genggaman tangan Bagus yang masih tersisa di telapak tangannya sebagai satu-satunya kekuatan. Malam itu, cinta mereka telah tumbuh subur, namun kini harus bertahan di bawah bayang-bayang tembok raksasa yang mulai menutup. Di lantai teratas gedung Adiwangsa, udara terasa jauh lebih dingin daripada di lobi utama yang ramai atau di pantry tempat Bagus biasa menyeduh kopi. Di sini, kesunyian adalah kemewahan yang dijaga ketat, dilapisi oleh dinding kaca tebal yang memisahkan penguasa gedung dari kebisingan Jakarta. Bapak Suryo Adiwangsa berdiri membelakangi pintu masuk. Kedua tangannya terlipat di belakang punggung, menatap hamparan kota yang tampak kecil dari ketinggian. Bagi Bagus, panggilan mendadak melalui kepala bagian umum tadi terasa seperti vonis. Ia tidak pernah menginjakkan kaki di lantai eksekutif ini. Karpetnya terlalu empuk, menelan suara langkah sepatu kerjanya yang sudah mulai aus. Bau ruangan itu beraroma kayu mahoni tua dan pengharum ruangan yang wanginya tidak pernah ia cium di supermarket manapun. Masuk. Suara berat itu terdengar, bahkan sebelum Bagus sempat mengetuk pintu yang setengah terbuka. Bagus menelan ludah, berusaha menenangkan detak jantungnya yang berpacu tidak karuan. Ia melangkah masuk dengan hati-hati, seolah takut mengotori lantai marmer yang mengkilap itu. "Selamat siang, Pak Suryo," sapa Bagus dengan suara yang berusaha ia tegarkan, meski tangannya sedikit gemetar di sisi tubuhnya. Suryo Adiwangsa berbalik perlahan. Pria parubaya itu memiliki aura intimidasi yang alami. Wajahnya tegas, dengan garis rahang yang keras dan sorot mata yang seolah mampu menelanjangi siapapun yang ditatapnya. Tidak ada senyum ramah seperti yang biasa Adelia berikan. Yang ada hanya tatapan menilai, dingin dan penuh perhitungan. Suryo berjalan menuju kursi kulit besarnya, duduk dengan perlahan, lalu menunjuk kursi di hadapannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bagus duduk di tepi kursi, merasa kerdil di hadapan meja kerja yang ukurannya mungkin setara dengan luas kamar kosnya. "Kamu tahu kenapa kamu ada di sini, Bagus?" tanya Suryo. Suaranya datar, namun ada ketajaman yang tersembunyi. Saya kurang tahu, Pak. Apakah ada kesalahan dalam pekerjaan saya?" Jawab Bagus polos. Suryo tertawa kecil, sebuah tawa kering yang tidak mencapai matanya. Ia mengambil sebuah map coklat dari laci mejanya dan melemparkannya ke atas meja, tepat di hadapan Bagus. Foto-foto berserakan keluar dari map itu. Mata Bagus terbelalak. Itu adalah foto-fotonya bersama Adelia. Saat mereka makan nasi goreng di pinggir jalan, saat mereka tertawa di halte bus, dan saat Adelia membonceng motor bututnya menembus hujan. "Putri saya, Adelia, adalah aset paling berharga dari keluarga Adiwangsa," ucap Suryo, nadanya mulai meninggi. Dia dipersiapkan untuk memimpin imperium bisnis ini, untuk bersanding dengan seseorang yang setara, yang bisa memperkuat posisi keluarga kami. Bukan untuk bermain-main dengan seorang office boy di warung tenda. Darah Bagus berdesir panas. Ia tahu perbedaan status mereka bagaikan bumi dan langit, tetapi mendengar hal itu diucapkan dengan begitu gamblang terasa, seperti tamparan keras di wajahnya. "Maaf, Pak Suryo, saya dan Adelia, kami tidak bermaksud merusak citra keluarga Bapak. Kami hanya..." "Hanya apa? Saling mencintai?" Potong Suryo cepat, nada sinis terdengar jelas. "Cinta itu omong kosong bagi orang-orang seperti kita, Bagus. Bagi saya, cinta adalah investasi. Dan kamu adalah investasi yang merugikan." Suryo membuka laci lain dan mengeluarkan sebuah buku cek. Ia mengambil pena emasnya, menuliskan nominal angka yang membuat kepala Bagus pening jika membayangkannya, lalu merobek kertas itu dan menggesernya ke arah Bagus. "Ini cukup untuk kamu pulang ke kampung, membangun rumah besar, membeli sawah berhektar-hektar, dan hidup nyaman seumur hidupmu," kata Suryo, menatap Bagus lekat-lekat. "Syaratnya sederhana, keluar dari perusahaan ini hari ini juga. Ganti nomormu, dan jangan pernah menampakkan wajahmu di depan Adelia lagi." Bagus menatap lembaran cek itu. Angka 0 di sana berderet panjang.
Itu adalah uang yang bisa mengubah nasib keluarganya dalam sekejap. Godaan itu nyata. Kemiskinan telah menjadi teman tidurnya selama bertahun-tahun, dan kertas di depannya adalah tiket emas untuk keluar dari penderitaan itu. Namun, bayangan senyum tulus Adelia, cara gadis itu memandangnya tanpa peduli seragam yang ia pakai, melintas di benaknya. Perlahan, Bagus menggeser kembali cek itu ke arah Suryo. "Maaf, Pak. Saya mungkin miskin. Saya mungkin hanya seorang OB di mata Bapak. Tapi harga diri dan perasaan saya tidak dijual," ucap Bagus. Suaranya bergetar namun tegas. "Saya tulus menyayangi Adelia bukan karena dia anak Bapak, tapi karena dia adalah Adelia." Wajah Suryo mengeras, rahangnya mengetat. Penolakan itu jelas bukan sesuatu yang biasa ia terima, apalagi dari seseorang yang ia anggap rendahan. Ia berdiri, mencondongkan tubuhnya ke depan, menumpukan kedua tangan di atas meja. Bayangannya jatuh menimpa tubuh Bagus, menciptakan siluet ancaman yang nyata. "Kamu pikir ini sebuah negosiasi, anak muda?" desis Suryo. Suaranya kini terdengar berbahaya, seperti ular yang siap mematuk. "Kalau kamu tidak mau mengambil cara halus, saya punya 1000 cara kasar untuk membuatmu hancur," lanjut Suryo. "Saya bisa memastikan kamu tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan di perusahaan manapun di kota ini. Saya bisa membuat hidup keluargamu di kampung menjadi sulit. Kekuasaan saya tidak terbatas pada dinding gedung ini." Bagus merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ancaman itu bukan gertakan sambal. Ia tahu siapa Suryo Adiwangsa. Pria ini bisa memindahkan gunung jika ia mau, apalagi hanya menghancurkan hidup seorang pemuda kecil sepertinya. "Pikirkan baik-baik," ujar Suryo, kembali duduk dan memutar kursinya menghadap jendela, mengakhiri audensi sepihak itu. "Saya beri kamu waktu 1 hari. Jika besok saya masih melihatmu mendekati putri saya, jangan salahkan saya jika duniamu runtuh." Bagus bangkit dari kursi dengan kaki yang terasa seperti jeli. Ia tidak mengucapkan salam perpisahan. Tidak ada gunanya. Ia berjalan keluar dari ruangan mewah itu, melewati sekretaris yang menatapnya dengan iba, dan masuk ke dalam lift. Saat pintu lift tertutup dan membawanya turun, Bagus menyandarkan kepalanya ke dinding besi yang dingin. Dadanya sesak. Realitas baru saja menghantamnya dengan brutal. Selama ini ia dan Adelia hidup dalam gelembung kebahagiaan yang rapuh, dan sekarang jarum tajam kekuasaan Bapak Suryo telah diarahkan tepat ke gelembung itu. Di lantai dasar, ia melihat Adelia baru saja masuk ke lobi. Gadis itu tampak cantik dengan blus kerjanya, tersenyum cerah saat melihat rekan kerjanya. Adelia belum melihat Bagus yang baru keluar dari lift. Bagus ingin berlari memeluknya, menceritakan ketakutannya. Namun, ancaman Suryo terngiang di telinganya. "Saya bisa membuat hidup keluargamu sulit." Untuk pertama kalinya, Bagus merasa tidak berdaya. Ia sadar, mencintai sang putri bukan hanya tentang keberanian mengungkapkan rasa, melainkan keberanian menghadapi badai yang diciptakan oleh raja yang tidak merestui. Dan badai itu, kini baru saja dimulai. Bagus berbalik arah, menghindari tatapan Adelia, dan menghilang di balik pintu tangga darurat, membawa beban berat yang kini menindih pundaknya. Amplop tebal berwarna coklat itu tergeletak diam di atas meja mahoni yang mengilap, seolah menjadi batas tegas antara dua dunia yang mustahil bersatu. Di seberang meja, ayah Adelia duduk dengan punggung tegak, sorot matanya dingin dan penuh perhitungan, menatap Bagus, layaknya menatap hama yang mengganggu keindahan taman mewahnya. Ruangan itu berpendingin udara, namun keringat dingin mengalir di punggung Bagus. Hening yang mencekik itu akhirnya pecah. Suara bariton pria paruh baya itu terdengar tenang, namun setiap katanya tajam menghunjam. "Kau pemuda cerdas, Bagus. Kau tahu persis apa isi amplop itu," ucap ayah Adelia sambil mengetukkan jemarinya perlahan di lengan kursi kulitnya. "Cukup untuk melunasi semua utang keluargamu, merenovasi rumah ibumu, dan memberimu modal usaha di luar kota. Jauh dari sini, jauh dari putriku." Bagus mengepalkan tangannya di atas paha. Kain celananya yang sudah mulai memudar warnanya terasa kasar di telapak tangannya. Ia ingin marah, ingin berteriak bahwa perasaannya pada Adelia tidak bisa dikonversi menjadi lembaran rupiah. Namun,
Ia tahu posisinya. Ia hanyalah kerikil di hadapan gunung kekuasaan keluarga ini. Saya mencintai Adelia, Pak. Bukan hartanya. Jawab Bagus. Suaranya bergetar menahan emosi. Ayah Adelia tertawa kecil, sebuah tawa kering yang meremehkan. Ia condong ke depan, menatap Bagus lekat-lekat. Cinta? Apakah cinta bisa membayar biaya rumah sakit ibumu jika beliau sakit lagi? Apakah cinta bisa menjamin Adelia tetap hidup nyaman seperti yang ia rasakan sejak lahir? Dengar, Nak. Jika kau bersikeras bertahan, aku tidak akan segan-segan. Aku bisa memastikan tidak ada satupun perusahaan di kota ini yang mau mempekerjakanmu. Dan warung kecil ibumu? Mudah sekali bagiku untuk membuatnya digusur dengan alasan tata kota. Ancaman itu menghantam dada Bagus lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Ia tidak takut menderita, tapi ia tidak bisa membiarkan ibunya, satu-satunya harta berharganya selain Adelia, menjadi korban dari egoismenya. Wajah ibunya yang renta dan penuh harap terbayang di pelupuk matanya. Lalu wajah Adelia, gadis yang terbiasa hidup dalam sangkar emas, apakah sanggup hidup melarat bersamanya di bawah tekanan ayahnya yang berkuasa? Bagus menyadari satu hal pahit. Cinta terkadang bukan tentang memiliki, tapi tentang merelakan, agar orang yang dicintai tidak hancur. Jika ia terus maju, ia akan menghancurkan hidup ibunya dan masa depan Adelia sekaligus. Dengan tangan gemetar, Bagus tidak menyentuh amplop itu. Ia justru mendorongnya kembali ke arah ayah Adelia. Simpan uang Anda, Pak. Saya tidak menjual harga diri saya. Ucap Bagus lirih namun tegas. Ia menarik napas panjang, menahan rasa perih yang mulai menjalar di dadanya. Tapi Anda menang. Saya akan pergi. Bukan karena uang ini, tapi karena saya tidak ingin Adelia menderita karena keegoisan saya melawan Anda. Ayah Adelia tersenyum miring, tampak puas meski uangnya ditolak. Baginya, hasil akhir adalah yang terpenting. Bagus lenyap. Sore itu langit Jakarta tampak kelabu, seolah turut berduka atas keputusan yang telah diambil. Di taman kota tempat biasa mereka bertemu, Adelia datang dengan senyum merekah, tidak menyadari badai yang akan segera menerjangnya. Ia berlari kecil menghampiri Bagus yang berdiri mematungi di tepi danau buatan. Bagus, kamu lama sekali. Aku punya kabar baik. Aku berhasil menabung sedikit uang saku. Kita bisa... Kalimat Adelia terhenti saat melihat tatapan Bagus. Tidak ada kehangatan di sana. Hanya ada tatapan kosong, dingin dan asing. Senyum di wajah cantik itu perlahan memudar. Ada apa? Kenapa kamu melihatku seperti itu? Tanya Adelia pelan. Langkahnya terhenti 2 meter di depan kekasihnya. Bagus harus melakukan ini. Ia harus menjadi penjahat agar Adelia bisa membencinya dan melangkah maju. Ia harus mematahkan hati gadis itu sekarang, agar masa depannya tidak patah selamanya. Kita harus berhenti, Del, ucap Bagus datar. Berhenti? Maksudmu, istirahat sebentar dari masalah ayahku? Iya, kita bisa. Bukan, potong Bagus cepat. Ia memalingkan wajah, tidak sanggup menatap mata bening yang mulai berkaca-kaca itu. Maksudku, kita putus. Hubungan ini tidak punya masa depan. Adelia tertawa sumbang, menyangka ini lelucon buruk. Ia mencoba meraih tangan Bagus, namun Bagus menepisnya kasar. Sentuhan itu menyengat, membuat air mata Adelia jatuh seketika. Kamu bicara apa, Bagus? Kita sudah janji akan berjuang sama-sama. Kamu bilang materi tidak penting. Itu dulu saat aku masih naif. Bentak Bagus, sebuah kebohongan yang merobek kerongkongannya. Sekarang aku sadar, Del. Cinta saja tidak bikin perut kenyang. Aku lelah. Aku lelah harus berhadapan dengan ayahmu. Lelah hidup susah. Lelah bermimpi yang tidak-tidak. Aku ingin hidup realistis. Tubuh Adelia gemetar hebat. Ia menggelengkan kepalanya kuat-kuat, menolak mempercayai pendengarannya. Kamu bohong. Ayahku bicara sesuatu padamu, kan? Dia mengancammu? Katakan padaku. Bagus. Tidak ada yang mengancamku. Dusta Bagus lagi. Kali ini ia memaksakan diri menatap mata Adelia dengan sorot mata paling kejam yang bisa ia buat. Aku hanya sadar bahwa duniamu dan duniaku terlalu jauh.
Aku tidak mau membuang waktuku untuk hal yang sia-sia. Kembalilah ke istana model. Cari pria yang setara. Bagus, tolong. Isak Adelia. Harga dirinya runtuh saat ia memohon. Jangan lakukan ini. Pulanglah, Adelia. Bagus membalikkan badan. Kakinya terasa berat seperti dipasung timah, tapi ia memaksakan diri untuk melangkah menjauh. Setiap langkah yang ia ambil serasa mencabik sebagian jiwanya yang tertinggal di belakang. Ia mendengar Adelia memanggil namanya di sela tangis yang menyayat hati, namun Bagus tidak menoleh. Ia tidak boleh menoleh. Sekali saja ia berbalik, pertahanannya akan runtuh. Langit akhirnya menumpahkan hujan, menyamarkan air mata yang mengalir deras di pipi Bagus saat ia berjalan meninggalkan taman itu. Ia telah memilih. Ia memilih menyelamatkan Adelia dengan cara menyakitinya. Beberapa jam kemudian, sebuah mobil mewah berwarna hitam menjemput Adelia yang masih terduduk lemas di bangku taman, basah kuyup oleh hujan. Sopir pribadi keluarganya memapahnya masuk. Pintu mobil tertutup rapat, mengurung Adelia kembali ke dalam kemewahan yang dingin dan sepi. Dari kejauhan, di balik pohon besar yang terlindung bayangan, Bagus menyaksikan mobil itu melaju pergi, membawa serta separuh nyawanya. Ia meremas dadanya yang terasa sesak luar biasa. Janji-janji masa depan yang pernah mereka rangkai kini hancur menjadi debu, tersapu oleh realitas yang kejam. Adelia selamat, pikirnya. Gadis itu aman kembali ke menara gadingnya, meski hatinya mungkin telah mati. Bagi Bagus, ini adalah akhir dari dunianya, namun awal dari keselamatan Adelia. Sebuah pengorbanan sunyi yang tidak akan pernah diketahui oleh siapapun, kecuali hujan yang terus turun membasahi kota. Waktu seolah bergerak dengan dua kecepatan yang berbeda. Begitu lambat bagi mereka yang menunggu harapan, namun begitu cepat bagi mereka yang terseret arus takdir yang tak diinginkan. Di dalam kamar tidurnya yang megah, yang kini lebih terasa seperti sangkar emas berlapis sutra, Adelia duduk mematung di depan cermin rias setinggi tubuhnya. Ruangan itu dingin, pendingin udara mendengung halus menjaga suhu tetap sempurna, kontras dengan gejolak panas yang membakar dadanya secara diam-diam. Seorang penata rias sibuk mematut tatanan rambutnya, menyematkan hiasan berkilau yang harganya mungkin setara dengan pendapatan Bagus selama setahun penuh. Adelia hanya menatap pantulan dirinya sendiri, seorang wanita muda yang cantik, sehat secara fisik pasca operasi, namun memiliki mata yang redup seperti lilin yang kehabisan sumbu. Nona Adelia terlihat sangat anggun. Tuan Prasetya pasti akan terpesona nanti malam, puji sang penata rias, mencoba memecah keheningan yang menyesakkan. Adelia hanya memaksakan seulas senyum tipis, senyum yang tidak pernah mencapai matanya. Prasetya. Nama itu kini menjadi bagian tak terpisahkan dari masa depannya. Pria pilihan ayahnya, seorang lulusan luar negeri, pewaris perusahaan logistik raksasa, dan memiliki silsilah keluarga yang dianggap sepadan untuk bersanding di pelaminan bersamanya. Tidak ada yang salah dengan Prasetya. Dia sopan, tampan, dan mapan. Hanya saja, dia bukan pemilik tawa renyah yang biasa terdengar di pinggir jalan berdebu. Dia tidak berbau matahari dan gula tebu. Dia berbau parfum mahal yang menyengat dan ambisi yang dingin. "Terima kasih," jawab Adelia lirih. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Ia menyentuh bagian perutnya tanpa sadar, tempat di mana bekas luka operasi ginjal itu tersembunyi di balik gaun malam berbahan satin. Operasi itu adalah mukjizat. Ginjal baru itu telah menyelamatkan nyawanya, memberikan napas kedua yang diperjuangkan mati-matian oleh ayahnya, Pak Hermawan. Namun, ironi terbesar dalam hidupnya kini terpampang jelas. Tubuhnya diselamatkan agar ia bisa hidup, tetapi jiwanya dimatikan perlahan oleh kewajiban untuk membalas budi dan menjaga kehormatan keluarga. Sementara itu, beberapa kilometer jauhnya dari kawasan elite tempat tinggal Adelia, matahari sore bersinar terik tanpa ampun, memanggang aspal jalanan kota yang padat. Di sudut jalan yang kini menjadi tempat mangkal barunya, Bagus menyeka peluh yang mengalir di pelipis dengan punggung tangan. Gerobak di hadapannya bukan lagi gerobak kayu tua yang catnya mengelupas dan rodanya berderit setiap kali didorong. Ini adalah gerobak stainless steel baru, lengkap dengan mesin penggiling tebu otomatis yang lebih canggih dan atap peneduh yang layak.
Benda mengkilap itu adalah pemberian terakhir Pak Hermawan. Sebuah tanda terima kasih, atau mungkin lebih tepatnya uang pesangon, agar Bagus menjauh dari kehidupan putrinya selamanya. Bagus tidak menolaknya waktu itu. Bukan karena ia serakah, melainkan karena ia sadar bahwa cinta saja tidak bisa memberinya makan, dan harga diri tidak bisa melunasi biaya hidup ibunya di kampung. Ia menerima takdirnya sebagai orang kecil yang harus tahu diri. "Es tebunya 1, Mas. Jangan pakai susu ya." Suara seorang pembeli membuyarkan lamunan Bagus. "Siap, Pak. Tunggu sebentar," sahut Bagus sigap. Tangannya bergerak terampil, memasukkan batang tebu ke dalam mesin penggiling. Suara deru mesin itu terdengar bising, namun bagi Bagus, itu adalah satu-satunya suara yang mampu meredam riuh kenangan di kepalanya. Cairan kehijauan menetes ke dalam wadah, aroma manis dan segar seketika menguar ke udara. Aroma itu. Aroma yang dulu selalu membuat wajah pucat Adelia menjadi sedikit lebih cerah. Aroma kesederhanaan yang pernah menjadi jembatan bagi dua dunia yang berbeda. Setiap kali Bagus menuangkan sari tebu ke dalam gelas plastik, hatinya terasa nyeri. Ia teringat bagaimana Adelia duduk di bangku plastik murahan, di samping gerobak lamanya, menyeruput es tebu seolah itu adalah nektar dari surga, melupakan sejenak bahwa dia adalah putri seorang konglomerat. Kini, kenangan itu terasa seperti mimpi demam yang harus segera ia lupakan, jika ingin tetap waras menjalani sisa hidupnya. Malam harinya, sebuah sedan hitam mewah meluncur membelah kemacetan kota. Di kursi belakang, Adelia duduk bersisian dengan Prasetya. Mereka baru saja kembali dari acara makan malam pertunangan keluarga. Suasana di dalam mobil hening, hanya terdengar alunan musik klasik yang membosankan. "Kamu pendiam sekali malam ini, Delia," ujar Prasetya, mencoba memulai percakapan. Tangannya yang terawat rapi menyentuh jemari Adelia. Adelia menarik tangannya perlahan, berpura-pura membenarkan letak selendangnya. "Aku hanya sedikit lelah. Acaranya cukup panjang tadi." "Wajar. Kamu harus banyak istirahat. Kesehatanmu adalah prioritas utama, apalagi dengan riwayat medismu. Papamu berpesan agar aku menjagamu dengan sangat hati-hati," kata Prasetya dengan nada protektif yang terdengar lebih seperti seorang penjaga museum yang mengawasi artefak rapuh daripada seorang kekasih. Mobil mereka berhenti di lampu merah persimpangan jalan besar. Adelia menoleh keluar jendela yang dilapisi kaca film gelap. Pandangannya menyapu trotoar yang diterangi lampu jalan temaram. Dan di sanalah, waktu seakan berhenti berdetak. Di sudut trotoar, di bawah pendar lampu jalan yang dikerumuni laron, Adelia melihatnya. Sosok itu sedang membereskan dagangannya. Punggung yang tegap namun terlihat lelah. Gerakan tangan yang cekatan mengikat kantong sampah sisa ampas tebu. Meski gerobaknya berbeda, terlihat baru dan bersih, Adelia mengenali cara pria itu menyeka keringat di dahinya dengan handuk kecil yang dikalungkan di leher. Itu Bagus. Jantung Adelia berpacu kencang, menghantam rusuknya dengan rasa sakit yang luar biasa. Ingin rasanya ia berteriak, memukul kaca jendela, dan menyuruh sopir berhenti. Ingin rasanya ia melompat keluar dari mobil mewah yang dingin ini, berlari melintasi aspal panas, dan kembali duduk di bangku plastik itu, menertawakan hal-hal bodoh bersama Bagus. "Ada apa, Delia?" tanya Prasetya, menyadari perubahan gestur tubuh tunangannya yang menegang. Adelia tidak menjawab. Tangannya menempel pada kaca jendela yang dingin. Di luar sana, Bagus seolah merasakan sepasang mata sedang mengawasinya. Pria itu menegakkan tubuh, menoleh ke arah jalan raya, tepat ke arah mobil sedan hitam tempat Adelia berada. Namun kaca film itu terlalu gelap. Bagus tidak bisa melihat siapapun di dalamnya. Ia hanya melihat pantulan dirinya sendiri di bodi mobil yang mengkilap. Seorang penjual es tebu yang kucel, berdiri di pinggir jalan, terpisah oleh jurang nasib yang tak kasat mata namun setinggi langit. Lampu lalu lintas berganti hijau. Mobil mewah itu melaju perlahan, meninggalkan persimpangan, meninggalkan aroma tebu, dan meninggalkan separuh jiwa Adelia di trotoar itu. Bagus menghela napas panjang, menatap lampu belakang mobil yang menjauh hingga hilang di tikungan. Ia tidak tahu bahwa wanita yang dicintainya ada di dalam sana. Ia hanya tahu bahwa malam ini
Angin terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk hingga ke tulang-tulang rusuknya yang ngilu menahan rindu. Adelia menyandarkan kepalanya kembali ke jok kulit yang empuk. Setetes air mata lolos dari sudut matanya, jatuh tanpa suara di atas gaun mahalnya. Ia menyadari satu hal yang paling menyakitkan malam itu. Mukjizat medis memang telah menyelamatkan ginjalnya, menyelamatkan fisiknya dari kematian. Namun, takdir dan status sosial telah membunuh hatinya, membiarkannya tetap berdetak, hanya untuk merasakan kehilangan yang abadi. Ia akan menikah dengan Prasetya. Ia akan menjadi istri yang patuh, menantu yang membanggakan, dan boneka porselen yang sempurna bagi dunia sosialitanya. Tapi setiap kali ia melihat segelas es tebu, atau mencium aroma manis yang samar di udara panas Jakarta, ia akan selalu ingat bahwa kebahagiaan sejatinya pernah sesederhana itu, dan kini telah hilang selamanya. Bagus mendorong gerobak barunya menembus malam, roda-rodanya berputar mulus tanpa suara, membawa beban hidup yang harus terus berjalan. Kisah mereka bukanlah dongeng yang berakhir bahagia, melainkan monumen bisu tentang realitas yang pahit, bahwa terkadang cinta yang paling tulus sekalipun harus menyerah di hadapan tembok raksasa bernama kasta, dan aroma tebu itu akan selamanya menjadi kenangan yang manis sekaligus luka yang paling perih bagi keduanya.